Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah, amma ba'd. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits asy-syarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Wa qala khiyarukum linisaihim. Ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Dialah Allah, zat yang maha pengasih. Dialah Allah, zat yang maha penerima taubat. Dan dialah Allah Al-Khaliq. Dialah Rabb yang menciptakan seluruh semesta ini. Dialah Allah Al-Malik yang memiliki semua yang ada di muka bumi ini. Dan dialah Allah Al-Mudabbir yang memelihara kita semua dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Salawat dan salam, marilah kita tujukan kepada baginda Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa konsisten berada di atas manhajnya atau berada di atas jalannya sunnah-sunnah beliau, yang alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya dan juga melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu. Ikhwatu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah tema pada hari ini kita akan membahas buku yang diterbitkan oleh penerbit Pustaka Al-Kautsar yang berjudul Bersabar Terhadap Pasangan Hidup. Ya. Judulnya sangat unik sekali. Ya. Dan ini dikhususkan untuk bagi ikhwatu iman yang sudah menikah dan bagi para suami yang sudah mempunyai istri, yang mana yang namanya kita di dalam berumah tangga, pasti yang namanya pernikahan di dalam menjalaninya akan mendapatkan sebuah tantangan, rintangan, dan juga masalah-masalah. Lantas bagaimana sikap kita menyikapi tantangan-tantangan atau masalah yang akan datang? Maka buku ini menjelaskan serta menuntun kepada kita supaya kita bersabar terhadap pasangan hidup kita. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 19 yang tadi saya katakan dan yang saya ucapkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Yang mana artinya, dan perlakukanlah mereka secara baik jika kamu tidak menyukai mereka, maksudnya istri, ya, maka sabarlah, karena boleh jadi Allah menjadikan kebaikan yang banyak kepadanya. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya jika kita seorang suami atau seorang laki-laki yang mempunyai pasangan hidup, ketika kita menemukan pasangan hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya, atau justru istri kita di dalam berperilaku kepada kita sebagai seorang suami kurang enak, ya, kurang mengenakan, maka kewajiban kita yaitu bersabar di dalam menghadapinya, ya. Sebagaimana di dalam buku ini dijelaskan, ya, bersabar terhadap pasangan hidup. Jadi jangan sampai ketika kita mempunyai istri, kemudian istri kita melakukan satu kesalahan, lantas kita meninggalkan begitu saja, atau lantas kita memarahinya, ya, atau kita langsung untuk meninggalkannya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ini, ya, surat An-Nisa ini, kewajiban kita bersabar dalam menghadapi perilaku atau kelakuan istri kita apabila istri kita mempunyai perilaku yang buruk. Karena bisa jadi setiap apa yang kita benci dari istri kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kebaikan yang diberikan kepada istri kita, ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, khiyarukum linisaihim, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Sungguh alangkah sabda Nabi ini. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi, dan dialah Nabi Muhammad SAW adalah yang paling baik terhadap istrinya. Maka jika kita, hai para suami, jika engkau sudah menikah atau mempunyai istri, dan pasangan Anda atau pasangan istri Anda tidak baik kepada kita, maka kewajiban kita adalah bersabar di dalam menghadapinya. Bisa jadi apa yang kita tidak sukai dari istri kita, Allah berikan kebaikan kepadanya yang sangat banyak. Sebagaimana tadi, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah, perlakukanlah mereka itu, maksudnya mereka itu adalah istri-istri, ya, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, dan jika kamu mendapati suatu akhlak dari mereka itu kamu tidak suka, ya, fa'asa an takrahu syai'a, ya, maka bersabarlah di dalam menghadapinya. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, ya, bisa jadi Allah menjadikan atau memberikan kebaikan yang banyak fihi, padanya. Quran Surat An-Nisa. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak beberapa ayat atau sabda Nabi, ya, di dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً
Walaqad arsalna, dan sungguh kami telah mengutus beberapa beberapa rasul min qablika, sebelum kamu Muhammad. Wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah, dan kami jadikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ya, ayat 38. Dan hadis Nabi ya, hiyarukum linisaihim, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istri kalian, juga kepada keluarganya yang baik dan suci, para sahabatnya yang mulia dan golongan kanan ya. Maka ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa maksud hadis ini ya? Jika kita tidak menyukai istri kita ya, terhadap apa yang sudah istri kita lakukan kepada kita dari perkataan atau perbuatan ya, tidak mengenakan kita, maka kewajiban kita yaitu bersabar dan memberikan nasihat yang baik kepada istri kita. Jangan sampai mereka tersinggung ya, atau jangan sampai mereka dimarahi ya. Bersabarlah ya. Karena ketidaksukaan ya atau kebencian yang kita tanamkan kepada istri kita itu bisa jadi kebaikan ada padanya. Dan contohnya sangat banyak sekali. Bahai para suami, bagi Anda yang sudah menikah, bersyukurlah ketika Anda mempunyai istri yang cerewet. Karena dengan cerewetnya istri kita itu akan menjadikan apa? Akan menjadikan kita lebih bersabar ya. Beda dengan istri yang sangat pendiam, dia ngikutin kita terus. Artinya apa? Dia sangat tergantungan dengan kita. Tetapi bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri yang rewel, cerewet, bawel ya, bersyukur karena justru di situ Anda dibimbing juga, dan di situ Anda akan mendapatkan suatu perubahan-perubahan yang baik yang jadi pemicu Anda akan menjadi lebih baik dan sukses lagi. Bahkan akan menjadikan diri Anda lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nasihat dan rewelannya istri itu. Dan biasanya istri yang rewel ini adalah dia yang suka mandiri ya, tidak tergantung terhadap suaminya. Begitulah ikhwatu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sini pentingnya kita memahami dan bersabar terhadap perilaku istri kita. Apabila ada dari kita mempunyai istri yang memang kurang berkenan akhlaknya, mari kita bimbing, dan terutama yang lebih tanamkan dalam diri kita adalah bersabar di dalam menghadapinya ya. Jadi jangan sedikit-sedikit istri salah kemudian kita tinggalkan, istri salah kemudian kita marahi, istri salah kemudian kita marah atau meninggalkannya begitu saja ya. Justru di dalam Quran surat An-Nisa ini, surat yang keempat ayat 19 ini, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik ya. Jika ada sesuatu yang tidak suka padanya, maka kita harus bersabar. Bisa jadi di dalam diri dia itu adalah mempunyai banyak kebaikan-kebaikan. Mungkin inilah ikhwatu iman dan ikhwatu akidah rahimani wa rahimakumullah, sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi suami-suami yang soleh, suami-suami yang bertanggung jawab, dan suami-suami yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menuntun istri-istri kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadikan rumah kita yang ada di dunia ini adalah rumah surga, yaitu baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka dimanapun masalah ada, kita akan bijak dan kita akan senantiasa menghadirkan Allah dalam setiap masalah itu datang pada kita. Wallahu ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.